dari Jerman. Di sini saya akan menjelaskan, nanti juga akan ada beberapa video yang berfungsi atau berguna untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar bahasa Jerman. Tidak hanya itu, jadi untuk teman-teman yang ingin ke Jerman, silahkan ikuti kanal Jerman Schule. Also, sekarang saya sebelum menjelaskan gramatik atau bahasa, bagaimana cara kita belajar bahasa Jerman dari nol, dari awal, dari dasar. Sekarang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita harus belajar bahasa Jerman. Apa tujuannya, apa manfaatnya, dan apa yang akan kita dapatkan. Nah, sama-sama kita tahu bahwa Jerman adalah negara Eropa yang sangat maju akan pendidikan dan teknologinya. Sangat banyak sekali negara tetangga yang berdekatan dengan Jerman. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa tujuan atau biasanya orang-orang yang ingin belajar bahasa Jerman memiliki tujuan pertama, yaitu kuliah, mau S1, S2, S3, kemudian kerja tentunya, kemudian juga ada au pair, FSJ atau BFD, kemudian Ausbildung, dan menikah dengan warga negara asing. Nah, kuliah ini tidak hanya bisa diikuti dengan bahasa Jerman, tapi juga bisa diikuti dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi untuk bisa ke Jerman harus memiliki sertifikat A1 untuk studi, harus memiliki sertifikat A1, kita sebutnya seperti itu. Nah, informasi yang penting yang perlu teman-teman ketahui, dimanapun kalian belajar bahasa Jerman, sertifikat yang diakui di Jerman hanya sertifikat dari Goethe Institut Jakarta atau di Goethe cabang yang ada di Indonesia, kemudian di Wisma Jerman. Nah, kemudian selain itu untuk kuliah S1, S2 maupun S3, standar bahasa Jerman yang dibutuhkan yaitu C1 atau C1. Nah, berbeda dengan kuliah di luar negeri lainnya, Jerman khususnya, untuk teman-teman atau kalian semua yang ingin belajar atau ingin menuntut ilmu dengan universitas mengambil gelar S1 atau bachelor, kalian tidak bisa untuk langsung masuk ke universitas. Karena kita warga negara asing, harus terlebih dahulu mengikuti yang namanya di Jerman disebut dengan student college. Kalau kita bisa menyebutnya juga dengan penyetaraan. Jadi di Jerman penyetaraan angka itu beda dengan yang ada di Indonesia. Nah, apa fungsinya student college tersebut? Di sana nanti teman-teman akan mempelajari apa aja pelajaran yang wajib diketahui dengan pengantar bahasa Jerman, tentunya ya. Jadi setelah lulus dari student college tersebut, teman-teman setara dengan sertifikat C1 dan siap untuk melanjutkan kuliah ke universitas untuk mengambil sarjana atau S1. Nah, berapa lama berlangsung student college ini? Berlangsungnya biasanya selama 2 semester. Nah, kemudian banyak informasi tentang student college, tentang untuk masuk S2 ya atau master. Nah, teman-teman bisa mengikuti nanti di channel kami di season berikutnya. Saya akan jelaskan lebih detail lagi bagaimana cara untuk masuk universitas atau lolos student college di Jerman. Nah, kemudian untuk bekerja, teman-teman setidaknya harus membutuhkan yang namanya kemampuan bahasa Jerman. Nah, tidak hanya itu, untuk orang yang siapa saja ingin tinggal lama, ini pengecualian untuk pengguna visa Schengen ya, visa wisata. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin tinggal lama di Jerman setahun, 2 tahun atau seterusnya, wajib mempunyai sertifikat A1 atau kemampuan bahasa Jerman standar. Nah, kenapa begitu? Di Jerman tidak semua orang menggunakan bahasa Inggris. Tidak semua orang juga yang dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris. Walaupun bisa, tapi saya sarankan teman-teman untuk kalau misalnya ingin ke Jerman, gunakan bahasa Jerman. Walaupun misalnya
bahasa Jerman standar, harus punya sertifikat A1 terlebih dahulu. Nah, bekerja di Jerman sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Inggris. Maksud saya tidak harus menggunakan bahasa Jerman. Bisa juga menggunakan bahasa Inggris, tapi seperti sebelumnya yang saya bilang, bahwa untuk bisa tinggal lama di Jerman, atau orang-orang yang tinggal lebih dari setahun atau 2 tahun dan seterusnya, harus bisa memiliki sertifikat bahasa Jerman maupun A1 minimalnya ya. Kemudian tentang au pair. Nah, ini program yang luar biasa sekali, dimana nggak semua orang tahu sebenarnya, dan sekarang lagi populer di Indonesia kalau menurut saya, karena banyak sekali orang-orang Indonesia yang ke Jerman mengikuti program au pair. Nah, program au pair itu apa? Program au pair adalah sama kita, kalau saya menyebutnya di sini adalah pertukaran budaya. Jadi nanti kalian homestay selama setahun di keluarga Jerman, kemudian dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, tidak bisa lebih dari 1 tahun, maksimal 1 tahun. Menjadi anak angkat dari guest family teman-teman, kemudian menjadi kakak dari anaknya. Nah, apa aja sih keuntungan dari au pair ini? Au pair ini keuntungannya nanti kalian akan dibayar atau digaji atau diberikan uang saku, dalam bahasa Jermannya disebut Taschengeld, yaitu 260 euro per bulan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian karena untuk ke Jerman dalam program au pair ini membutuhkan hanya sertifikat A1, maka guest family atau orang tua angkat di Jerman memberikan atau wajib memberikan yang namanya Sprachkurs, yaitu kursus lanjutan di Jerman. Nah, kursus lanjutan di Jerman ini nanti disesuaikan dengan kursus terakhir atau level terakhir yang kalian ikuti di Indonesia. Misal, jika kalian di Indonesia hanya S1, hanya A1, maka di Jerman mengikuti kursus lanjutan yaitu tingkat atau level Niveau A2 atau A2. Nah, nanti akan dibantu biayanya, biasanya untuk standar perjanjian atau Vertrag au pair itu dibantu sebesar 50 euro. Ini biasanya nggak per bulan, biasanya per Niveau, per level. Tapi juga ada guest family Jerman yang full memberikan bantuan kepada teman-teman tanpa kursus di Jerman, sekali lagi saya kasih tahu, lebih mahal daripada di Indonesia, jadi 50 euro tidak akan cukup. Otomatis kalian harus mengeluarkan dana sendiri untuk bisa membayar Deutschkurs atau kursus bahasa Jerman. Nah, kemudian apalagi sih keuntungan untuk au pair ini? Kalian akan mendapatkan kamar pribadi, kalian akan berbahasa Jerman setiap hari selama 1 tahun tersebut, kemudian kalian berhak untuk makan, minum, apapun yang ada di rumah guest family kalian tersebut, kemudian libur selama 29 hari per program, istilahnya selama kalian masa au pair, untuk liburnya yaitu selama 29 hari atau 30 hari. Itu di luar Wochenende atau weekend. Nah, kenapa ada liburnya? Emangnya di pekerjaan atau apa? Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa au pair itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, baik kalian yang ingin menjadi au pair maupun guest family tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan saya buatkan pembahasan tentang au pair. Apa aja au pair, bagaimana cara mendaftar au pair, bagaimana bisa lulus A1, kemudian apa yang harus diperhatikan untuk bisa, kalau misalnya nih kalian ingin mencari guest family, apa aja yang harus kalian perhatikan sebelum kalian tanda tangan Vertrag atau kontrak. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kemudian kita masuk ke FSJ dan BFD. FSJ, BFD sama, yaitu bidang sosial. Nah, berlangsung berapa lama untuk program ini? Berlangsung selama 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun itu maksimal dan tidak bisa diperpanjang.
Bedanya apa FSJ dan BFD? FSJ yaitu program sosial diperuntukkan untuk orang-orang yang maksimal usianya yaitu 27 tahun. Sementara untuk BFD untuk orang-orang yang minimal usianya 27 tahun. Jadi kalau kalian yang usianya belum 27 tahun, maka masuknya ke FSJ. Tapi kalau misalnya kalian yang usianya lebih dari 27 tahun, masuk programnya ke BFD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program BFD ini, apa aja yang bisa kalian lakukan. BFD seperti tadi yang sebelumnya saya sebutkan, kerja sosial. Kalian bisa kerja di rumah sakit, di kantor, di hotel, di restoran. Kemudian kalian juga bisa kerja di kindergarten atau TK. Terus di tempat sosial seperti tempat orang cacat, panti jompo. Kemudian di peternakan, sangat banyak sekali bidang-bidang FSC yang ada di Jerman. Dan ingat, tidak hanya Ausländer yang mengikuti atau yang mengambil program ini. Banyak sekali orang Jerman yang juga mengikuti program ini. Kenapa demikian? Karena mereka sebelum melanjutkan ke tahap sekolah berikutnya, mereka ingin mencari pengalaman terlebih dahulu. Seperti teman-teman Jerman saya, biasanya saya menanyakan, kenapa FSC, kenapa ikut FSC, kenapa nggak lanjut sekolah. Sebagian besar dari mereka itu sangat penting mendapatkan pengalaman sebelum memutuskan apakah dia tertarik menjadi seorang guru, apakah dia tertarik menjadi seorang yang bekerja di bidang sosial. Misal, kalian tertarik untuk menjadi guru. Sebelum lanjut kuliah, kerja FSJ dulu. Kenapa kerja? Di sini akan menerima gaji tiap bulannya. Besaran gaji untuk FSJ itu macam-macam atau tergantung dari bidang yang kalian minati. Biasanya sekitar 400 sampai 600 euro per bulan. Saya akan tulis di sini sampai 600 euro per bulan. Nah, kalau misalnya 600 ini biasanya tanpa Unterkunft. Unterkunft itu apa? Tanpa apartemen. Jadi kalian harus bayar apartemen sendiri dari uang 600 ini. Dan menurut saya jika kalian hanya mendapat Vertrag dengan bayaran per bulan 600 itu sangat kurang untuk menyewa apartemen di sini. Karena apa? Karena di sini untuk sewa apartemen itu sangat mahal. Nah, kalau untuk gaji yang menyediakan apartemen itu berapa? Nah, menurut beberapa yang pernah saya tanya, itu gajinya adalah sebesar 450, ya genau, 450 mulai dari 350 sampai 450 euro per bulan. Kenapa demikian? Karena di sini ada potongan untuk sewa apartemen seperti itu. Nah, bedanya au pair sama FSC apa sih? Kalau au pair kalian tinggal dengan Gastfamilie Jerman. Kalau misalnya FSC atau BFD, kalian tinggal di apartemen sendiri, punya kamar sendiri. Nah, biasanya tinggalnya yaitu di Wohngemeinsam. Apa itu? Dimana kalau di Indonesia mungkin disebutnya seperti rumah, yang di dalam rumahnya terdiri dari beberapa kamar, misalnya 3 kamar yang diisi oleh beberapa orang berbeda, dengan dapur bersama, ruang tamu bersama, kamar mandi bersama. Jadi yang punya kalian privat yaitu kamar kalian sendiri. Nah, seperti itu kalau apartemen untuk mereka yang ikut FSC atau BFD. Liburnya berapa untuk FSC dan BFD ini? 1 tahun yaitu sebanyak 30 hari selama masa program. Nah, bisa diperpanjang, perpanjangnya maksimal 6 bulan, yaitu setengah tahun. Berarti maksimal untuk program BFD atau FSC ini yaitu 1,5 tahun, seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjut membahas tentang Ausbildung. Ausbildung di Jerman itu sangat populer sekali. Juga diikuti banyak oleh orang-orang Jerman atau orang yang tinggal di sini. Membutuhkan sertifikat apa untuk Ausbildung? Saya sarankan untuk Ausbildung kalian harus punya sertifikat B2. Walaupun sebenarnya B1 bisa mendapatkan tempat untuk Ausbildung, tapi kemungkinan besar kalian diterima di Ausbildung
peluangnya akan lebih banyak kalau misalnya kalian memiliki sertifikat B2 seperti itu. Nah, Ausbildung ini seperti apa? Ausbildung ini ada dua kegiatan yang terjadi di program Ausbildung. Pertama, praksis atau kerja, kemudian sekolah. Nah, berlangsung selama 3 tahun. Apa aja bidang Ausbildung? Yang pertama, yaitu kalian bisa Ausbildung di kindergarten atau TK, di sekolah, di kantor, di bidang pemerintahan, pertanian, peternakan, roti, toko kue, terus apalagi bidang seperti swalayan ya, swalayan, mall atau bagian kasir. Semua bidang yang ada di Jerman itu ada Ausbildungnya. Kemudian juga ada di rumah sakit, juga bisa di panti, maupun panti orang cacat, maupun panti jompo, itu ada di sini. Nah, gajinya berapa? Tergantung bidang apa yang kalian lakukan. Nah, biasanya gaji Ausbildung per tahun itu naik dari 1 tahun pertama ke tahun berikutnya. Maksimal Ausbildung itu yaitu 3 tahun. Nah, setelah selesai Ausbildung, kalian akan menjadi Fachkraft biasanya atau pegawai. Kalau di Indonesia bisa kita sebut pegawai ya. Dan tentu gajinya akan lebih besar lagi, 2 kali lipat. Tergantung pengalaman kerja kalian. Nah, saya akan sebutkan, tapi ini nggak merata ya. Jadi kalian silahkan cari infonya untuk Ausbildung yang kalian minati, gajinya berapa di Jerman. Biasanya untuk Ausbildung sebulannya ada yang bayar segini sampai 1.200 euro. Jadi dari 900 euro sampai 1.200 euro per bulan, seperti itu. Jadi ini nggak patokan ke semua Ausbildung, tergantung bidangnya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke menikah dengan warga negara asing. Kenapa begitu? Karena saya sendiri juga menikah dengan warga negara asing. Kalian membutuhkan untuk bisa tinggal di Jerman minimal sertifikat, yaitu A1. Harus punya A1 untuk kalian bisa domisili di Jerman, untuk kalian bisa mendapatkan visa mengikut suami misalnya di Jerman. Kalian harus butuh minimalnya A1. Dan saran saya, kalau misalnya kalian punya pasangan atau calon suami yang nanti akan menikah dengan kalian, persiapkan bahasanya, karena dengan begitu kalian akan siap tinggal di Jerman. Sebenarnya A1 saja itu nggak cukup untuk tinggal di Jerman. Kenapa demikian? Karena kalian akan bersosialisasi di Jerman dengan orang yang berbeda, dengan kemampuan bahasa Jerman yang tentu akan sedikit rumit. Dan jika kalian di Jerman, pasti juga akan berpikir bagaimana caranya berpenghasilan sendiri. Nah, untuk bekerja di Jerman itu nggak cukup A1. Jadi diperhatikan sertifikat bahasa Jermannya. Kalau misalnya kalian hanya ingin tinggal di Jerman mengikuti suami, bisa pergunakan A1-nya. Tapi kalau misalnya ingin juga berkarir di Jerman, ditingkatkan sertifikat atau level bahasanya. Ya, demikian dari saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan dari beberapa tujuan belajar bahasa Jerman ini, silahkan tinggalkan komentar atau pesan di kolom komentar YouTube kanal kami. Nanti saya akan berusaha membuatkan video ekstra atau menjawab komentar yang kalian berikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Lili Permata, salam dari Jerman.